warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Michelle Revina dalam program yang pastinya kalian tunggu-tunggu, Kamu Inspiratif. Nah, di episode kali ini aku nggak bakalan sendiri dan bakal ditemenin sama dua orang teman. Siapa aja mereka? Ini dia. Hai, selamat datang di Kamu Inspiratif. Kenalin, aku Thalia Denia Putri dari Penyiaran Multimedia 2018. Halo, kenalin nama aku Sekar Arum Mustika Dewi. Sama seperti Vina dan Thalia, aku juga mahasiswa penyiaran multimedia 2018 dari Vokasi Universitas Indonesia. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, selalu ada yang spesial di Kamu Inspiratif. Apa sih yang spesial kali ini? Iya, bener banget nih misalnya. Di episode kali ini ada yang spesial banget. Karena kita akan ketemu sama kakak yang sangat-sangat menginspirasi banget buat kita. Siapa sih sebenarnya, penasaran kan? Eits, sebelum kenalan dengan Kak Yuna, kita tonton dulu video singkat tentang Kurota Ayuna. Langsung saja, ini dia videonya. Kurata Ayuna Adrianus atau yang akrab dipanggil Yuna, sosok inspiratif dan juga merupakan alumni Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia. Gadis asal Padang, Sumatera Barat ini banyak menorehkan prestasi yang patut mendapatkan big appreciation. Salah satunya sebagai pemenang penghargaan Best Session Presenter dalam kegiatan International Conference on Advanced Computer Science and Information System yang saat itu diselenggarakan pada tanggal 12-13 Oktober 2019 di Nusa Dua, Bali. Dalam acara tersebut, Yuna memperkenalkan penelitiannya mengenai pengembangan desain aplikasi penyedia informasi fasilitas umum untuk penyandang disabilitas. Aplikasi ini bernama aplikasi Bisago dan yang melatar belakangi Yuna untuk membuat aplikasi ini karena menurutnya Indonesia masih belum banyak memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, fasilitas umum yang seharusnya disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat, namun faktanya akses tidak dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua pengguna, khususnya para penyandang disabilitas. Yuna terinspirasi untuk membuat desain aplikasi Bisago karena aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Hal ini bertujuan supaya semua kalangan bisa mengakses informasi dari aplikasi ini, sehingga masyarakat yang lain juga bisa membantu penyandang disabilitas. Berawal dari tugas skripsi, Yuna yang tertarik dengan topik user experience memulai penelitian mengembangkan aplikasi Bisago. Aplikasi ini dipersiapkan untuk menyediakan informasi terkait keberadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sebuah gedung, seperti toilet yang ramah disabilitas, ketersediaan rem, dan fasilitas lainnya. Hingga saat ini, pengembangan aplikasi masih berada pada tahap desain aplikasi yang dilakukan langsung oleh Yuna. Ia berharap aplikasi ini akan terus berkembang hingga menjadi sebuah fully working application yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Dari pengalaman Yuna ini, kita bisa belajar bahwa di balik kekurangan yang ada, masih banyak sekali kelebihan yang kita miliki. Kita mampu untuk membuktikan bahwa kita layak dan bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Optimis dan berani adalah dua kata yang bisa kita jadikan pedoman untuk memulai apa yang akan kita cita-citakan. Kita harus ingat bahwa kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan hambatan. Wah, keren banget kan videonya tadi? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung kenalan dan cari tahu lebih lanjut lagi tentang Kak Kurata Ayuna Adrianus. Ini dia, langsung aja. Inisiatif itu adalah salah satu conference yang diadain oleh Fasilkom tingkat internasional. Jadi kita bikin paper dan disubmit ke sana, dan alhamdulillah waktu itu keterima. Nah, waktu itu diadainnya di Bali. Aku nge-present tentang salah satu aplikasi yang pengen aku kembangin. Nah, itu nama aplikasinya Bisago. Aplikasi itu untuk ngasih tahu informasi bagi tentang fasilitas-fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Nah, di situ di conference itu aku ngejabarin itu sih, gimana risetnya waktu laksanain risetnya, sama udah sampai tahap mana aku kerjainnya sih.
ngembangin untuk skripsi aku kan. Jadi itu dulu kalau di Fasilkom kan nggak wajib skripsi. Nah cuman aku waktu itu milih untuk ikutan skripsi gitu kan. Terus lagi nyari-nyari ide buat topik apa nih. Cuman sebenarnya dari awal aku pengen skripsi itu salah satu tujuan aku adalah pengen ngerjain sesuatu yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas kan. Nah jadi coba nanya-nanya ke dosen, coba nanya-nanya ke orang-orang. Nah akhirnya ketemu sama dosen pembimbing aku dan ditawarin gimana kalau skripsinya tentang disability experience gitu kan. Terus aku disuruh pikir-pikir deh aplikasinya apa, mau ngembangin yang baru atau mau revise yang lama gitu. Akhirnya setelah aku pikir-pikir ulang, aku cari-cari tahu dan aku ngerasa kayaknya informasi tentang fasilitas publik untuk penyandang disabilitas itu masih sangat sedikit. Makanya aku pengen ngembangin satu aplikasi yang bisa bikin mereka penyandang disabilitas bisa dapetin informasi. Sebenarnya kan waktu itu aku baru ngembangin sampai desain kan. Yang bikin susah itu adalah ngevalidasiin idenya. Jadi buat mastiin sebenarnya ini emang dibutuhin apa enggak sih. Karena kan yang punya ide awalnya aku dan aku ngerasa itu adalah kebutuhan aku. Tapi kan aku harus memastikan kalau ini emang dibutuhin sama orang lain. Jadi cukup susah sih waktu awal-awal nyari memvalidasi ide itu dan ngeriset informasi kayak gimana sih yang dibutuhin sama orang dan gimana sih cara nampilinnya yang benar kayak itu supaya bisa tanganin lebih. Sekarang lagi dikembangin. Jadi di Fasilkom itu ada kelas di semester 6 gitu. Nah, di situ mahasiswanya ngembangin suatu proyek itu, entah proyeknya dari perusahaan atau proyek-proyek personal. Nah, kemarin itu aku ditawarin buat ngajuin proyek ini ke mereka supaya mereka kembangin. Sekarang udah dalam tahap pengembangan fase awal. Sebenarnya aku nggak tahu kalau bakalan viral atau enggak, karena sebenarnya itu salah satu hal yang aku takutin juga sampai sekarang, karena buat di Indonesia sendiri kan concern terhadap penyandang disabilitas masih sangat kecil. Nah jadi aku rada takut juga sih sebenarnya ini bakalan bisa mencakup kebutuhan itu atau enggak. Terlihat tidak lebih rapi, tapi nggak sibuk. Dari aku sebenarnya gini, jadi dunia kerja itu bakalan jauh beda banget sama dunia yang udah dilaluin dari kita kecil sampai kita lulus kuliah, sampai kita kuliah tingkat terakhir. Nah, cuman gimana pun itu bedanya, pastiin aja kalian tahu yang kalian pengen tuh gimana. Soalnya kalau kalian nggak tahu apa yang kalian pengenin, bisa jadi nanti kalian hilang arah pas udah kerja. Nah, biasanya tuh nanti kalau udah kehilangan arah jadi kayak nggak punya semangat lagi gitu loh. Jadi mending kalian pikirin dulu jelas-jelas dari awal kalian tuh pengennya gimana, harapan kalian dari kerja tuh apa, ekspektasi kalian dari kerja tuh apa. Jadi kalian pas nyari kerja juga jelas ekspektasinya gimana, kalian bisa juga nyari tahu company-nya gimana atau atasan kalian gimana supaya nanti pas mulai kerja juga jadi lebih nyaman dan lebih tenang. Kalau buat aku, moto aku dari dulu itu YOLO, you only live once. Jadi just do your best, live today, dan kembangin dari apa yang kita punya sekarang untuk. Nah, itu dia sharing-sharing kita dengan Kak Yuna di episode kali ini. Keren banget kan? Dan juga pastinya menginspirasi kita semua. Mulai dari pertukaran pelajar ke Amerika, terus dapat beasiswa, dan juga memenangkan Best Session Presenter di acara ICAXIS yang diadakan di Nusa Dua Bali. Keren banget kan? Iya Michela, jujur aku terinspirasi banget sama pengalaman dari Sakurata Ayuna tadi. Semoga teman-teman kamu inspiratif, bisa termotivasi dan terinspirasi. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus episode Kamu Inspiratif lainnya. Don't forget to like, subscribe, and share video ini, dan semoga video ini bisa banyak menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Saya Sekar pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.